Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah kelas 4 SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali ya bersama-sama di hari ini, hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Nah, kegiatan pertama tadi sudah diawali dengan ulangan harian matematika yang mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ulangan tersebut dengan lancar dan nanti hasilnya juga mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan ya, nilainya bagus-bagus semuanya. Nah, baik, kita akan mulai kegiatan pembelajaran hari ini yang kedua, yaitu kita masih belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dan masih di subtema 2 juga, indahnya keragaman budaya negeriku. Kita masuk di pembelajaran kelima. Nah, kita telah mengetahui beberapa keragaman ya, diantaranya yaitu ada keragaman rumah adat dan juga pakaian adat di Indonesia ya di pertemuan sebelumnya. Nah, adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Kali ini kita akan belajar dan membahas tentang tarian daerah yang ada di Indonesia. Tarian di Indonesia itu banyak sekali ya. Nah, di setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, dalam bentuk musik, lagu, upacara adat, dan juga seni pertunjukan ya, misalnya seperti lenong gitu ya. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting ya. Kalau kita datang ke pernikahan misalnya ya, kita suka menyaksikan tuh di awal acara ya, sesudah akad nikahnya suka ada tuh pertunjukan, ada tari ya, ada tari, terus ada lengser ya. Itu adalah salah satu bentuk upacara adat yang ada di Indonesia ya. Salah satunya ada tariannya, disajikan juga di acara pernikahan ya. Nah, Ibu akan memperlihatkan di sini beberapa contoh tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tari saman. Nah, tari saman ini seperti ini. Ini adalah tari daerah yang berasal dari Aceh. Ya, selain tari saman juga ada tari sedati. Ini adalah contoh tarian tradisional dari Aceh. Ada tari saman dan tari sedati. Yang kedua ini ada tari serampang 12. Tari serampang 12 ini adalah tari yang berasal dari Sumatera Utara. Ya, selain ada tari tortor yang pernah kita saksikan di pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah pernah melihat ada berapa pola lantai di tari tortor. Nah, itu adalah contoh tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Contoh lainnya ada tari serampang 12 ya, tari tradisional dari Sumatera Utara. Ada juga tari topeng. Tari topeng ini berasal dari DKI Jakarta. Selain tari topeng juga ada tari yapong ya. Tari topeng dan juga tari yapong itu berasal dari DKI Jakarta. Nah, ini dia adalah salah satu tari kebanggaan daerah kita, Jawa Barat. Ada tari jaipong ya. Ini banyak sekali sekarang anak-anak yang sudah bisa menarikan tari jaipong di sekolah kita ya. Banyak yang ikut les, yang belajar dengan gurunya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti semakin dikembangkan kemampuannya agar tari jaipong ini bisa lebih dikenal di daerah lain atau bahkan mungkin di di luar negeri ya, di internasional gitu. Contoh lain tari daerah yang ada di Jawa Barat, misalnya ada tari merak juga ya, itu dari Jawa Barat.
Selanjutnya ada tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Jawa Tengah ya. Selain ada tari serimpi dari Jawa Tengah itu ada juga tari gambyong ya. Ada tari blambang. Nah, itu adalah tari tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Ini khas sekali nih, tari Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Nah, tari Reog Ponorogo ini khas karena di dalam tarian ini ada menggunakan kostum yang unik seperti yang ada di gambar, dan juga ada yang di belakang tuh ya, ada seperti apa namanya, bukan boneka ya. Nah, itu tampilannya seperti itu. Tari Reog Ponorogo ini Jawa Timur. Selain tari Reog Ponorogo ada juga tari remong dari Jawa Timur ya. Ada juga tari Padang Wulan ya. Itu contoh tarian tradisional dari Jawa Timur. Nah, ini dia tari kecak. Tari kecak dari Bali ya. Ini adalah salah satu juga tarian tradisional dari Indonesia yang sangat dibanggakan, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke internasional ya. Nah, ini adalah tari kecak yang memiliki khas dengan lirikan matanya ya, matanya itu melotot gitu ya. Kalau tari kecak itu ya khasnya seperti itu kalau tarian dari Bali. Lalu contoh lain selain tari kecak ada tari pendet. Ada juga tari legong ya, itu adalah contoh tarian dari Bali. Selanjutnya ada tari musyo dari Papua. Nah, ini tampilannya, hai adek. Ini adalah contoh tari tradisional dari Papua, yaitu tari musyo ya. Nah, selain tari musyo juga ada dari Papua itu ada tari selamat datang. Ada juga dari Papua Barat ada tari suanggi, ada tari perang. Nah, tari perang ini memang ada di beberapa daerah ya, bukan hanya di Papua. Tari perang, ada tari perang Papua itu berasal dari Papua Barat. Ada juga tari perang yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ada juga tari perang ya. Ada lagi tari perang juga ada di Kalimantan Timur ya. Di Kalimantan Timur juga ada tari perang. Mungkin namanya sama, jenisnya mungkin bukan jenisnya. Sama, mungkin menggunakan alat seperti akan perang ya, tapi ada perbedaannya pasti. Nah, lebih lengkapnya silahkan dibuka buku tematik ya yang dari sekolah itu yang halaman 78 sampai 79. Itu ada 34 daerah beserta contoh tarian daerahnya. Silahkan dibaca dan dihafalkan ya tari daerah yang ada di Indonesia di halaman 78 dan 79. Nah, ada juga kalau ada yang punya buku kuadratnya, ada di halaman 50, silahkan ditulis untuk sambil menghafalkan, ditulis di halaman 50 ya. Catatannya ada di halaman 78-79 buku tematik. Dan untuk membantu menghafalkan, silahkan ditulis di AKS kuadratnya halaman 50. Tapi yang ini bukan termasuk tugas yang harus dikumpulkan ya, hanya untuk membantu kalian menghafalkan tarian daerah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan ditulis kalian akan lebih mudah dan cepat untuk menghafalkan jenis tarian yang ada di Indonesia ini ya. Seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, bahwa unsur utama dalam sebuah tarian adalah gerak ya. Gerak adalah unsur utama dalam tari. Nah, gerak dasar tari pada tarian daerah ini juga memiliki keragaman. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak kaki, gerak tangan, dan gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga beragam, yaitu gerak yang lemah lembut, gerakan mengentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit.
Temponya juga beragam ya, temponya juga beragam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Ini tergantung pada musiknya juga ya, karena tarian mengikuti musik yang ada gitu, yang digunakan. Nah, kita lihat gerak dasar tari. Di buku tematik halaman 81 sampai 82 di situ ada gerak dasar tari ya. Dari mulai gerak kepala, gerak tangan dan juga gerak kaki. Yang pertama ada latihan gerak kepala yang sambil menunduk ya. Kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 ya. Nah, itu adalah gerakan kepala ketika menunduk ya. Ini suka kita temukan juga di gerakan pada tari jaipong ya. Yang kedua ada latihan gerak kepala sambil menengadah. Kalau yang pertama tadi sambil menunduk lalu seolah-olah membuat angka 8 sambil menunduk ya. Yang kedua ini menengadah, kepalanya menengadah. Kepala menengadah lalu gerakan leher seolah membuat angka 8 ya. Nah, yang ketiga ada gerakan tangan nih. Gerakan tangan, kedua lengan terentang ke depan, ibu jarinya ditekuk. Lalu ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama secara bergantian ya. Ada satu lagi latihan gerakan tangan menyilang. Nah, gerakan tangan menyilang ini pergelangan tangannya dalam posisi saling menyilang. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah ya. Nah, seperti gambar. Nah, selanjutnya ada gerakan pada kaki. Nih, gerakan pada kaki juga ada posisi gerak jinjit, ada posisi gerak kaki gerak jalan ke samping ya. Biasanya digunakan ketika akan merubah pola lantai. Nah, yang ketiga ada posisi posisi kaki gerak jalan maju mundur. Nah, kalau ada di halaman 82 buku tematik itu ada gerakan kakinya itu ada bergerak dan juga melangkah ya, dilihat halaman 82. Kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki, berat badannya ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan ya, jadi ngangkang seperti di gambar. Ibu lupa ini tidak dimasukkan yang ini. Lihat di halaman 82 itu ada orang yang mempraktekkan latihan gerak kaki ya. Kakinya kuda-kuda ya. Berat badannya ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi. Lakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari latihan gerakan kaki. Ada juga latihan melangkah. Kedua kaki menapak, lalu melangkah maju mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, itu adalah langkah langkah kaki ya, gerakan kaki, langkah melangkah, latihan melangkah. Maaf ini mulut ibu balelol. Nah, selanjutnya posisi tangan juga nih. Ada posisi tangannya itu gerak ngiting, ada gerak ukel. Kalau gerak ngiting itu seperti gambar tuh ya. Gerak ngiting itu kan biasanya kita pernah lihat di tari jaipong, atau yang pernah belajar tari jaipong ya, tangannya kan ada yang seperti itu ya. Itu namanya adalah posisi tangan gerak ngiting ya. Nah, ada juga gerak ukel. Gerak ukel seperti pada gambar juga ya. Cara menggerakkannya seperti itu. Nah, itu adalah ukel. Oke. Nah, jadi ibu ulangi, dari posisi kaki ada gerak jinjit, ada gerak jalan ke samping, dan ada gerak jalan maju mundur. Sedangkan posisi tangan ada gerak ngiting dan ada gerak ukel. Seperti itu. Tugas yang pertama, nah tugas pertama adalah ini ya, yang ada bukunya di kuadra halaman 54, silahkan tinggal tarik garis ya, tinggal tarik garis, pasangkan gambar gerak dasar tari sesuai namanya, tinggal tarik garis langsung di bukunya. Untuk yang tidak punya, silahkan langsung tulis jawabannya saja di buku tulis. Cara menjawabnya, misalkan nomor 1 tuh, nomor 1 berarti lihat gambarnya ya, langsung tulis nomor 1 jawabannya yang mana, seperti itu. Atau boleh misalnya
gambar, lama ya digambar. Ya tulis aja deh, tulis aja jawabannya saja. Nomor 1 itu gerakan kaki apa tuh? Nomor 2 gerakan kaki apa? Nomor 3 gerakan apa? Dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu adalah tugas yang pertama. Yang pertama yang ini silahkan dikerjakan. Setiap daerah memiliki kesenian daerah yang harus dilestarikan. Salah satunya yaitu seni tari seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia harus kita lestarikan. Tugas siapa? Tugas kita, ya. Bukan saling menunjuk untuk melakukan tugasnya, tapi ini memang tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk mempertahankan kekayaan kesenian yang ada di negara kita, ya. Diperkenalkan baik di dalam negeri, bahkan mungkin diperkenalkan sampai ke mancanegara, ke luar negeri, ya. Bagaimana cara melestarikannya? Kita akan bahas nih. Di sini ada beberapa poin yang harus sebaiknya kita lakukan, ya, untuk menjaga kelestarian budaya Indonesia. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki daerah lain, ya. Setiap daerah memiliki keseniannya masing-masing. Kita sebagai bangsa Indonesia sama-sama harus saling menghargai, tidak saling mencemooh, menjelekkan, ya, tapi kita harus saling menghargai kesenian yang ada di masing-masing daerah. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat, ya, mempelajari alat musik dan seni tarinya dengan semangat, ya, tidak malu, terus jangan sampai tari tradisional ini kalah dengan tari-tari yang datang dari luar. Ada dance ya yang dari Korea lah, yang dari Amerika lah gitu ya. Nah, itu boleh kalian pelajari, boleh kalian lakukan, tapi kita jangan lupa dengan kesenian yang ada di negara kita, ya. Kita harus tetap mempelajari seni tari dan juga alat musiknya gitu ya, karena itu sangat indah sekali ya apabila kita bisa melakukannya, dan agar tetap ada, tidak hilang dan tetap lestari di daerah kita, di negara kita, atau bahkan sampai luar negeri. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain, ya. Seni daerah misalnya seperti tadi kata Ibu ada lenong ya dari Betawi. Itu adalah salah satu contoh seni pertunjukan, ya. Dan kalau sekarang Ibu nggak tahu ada atau enggak. Kalau dulu ada tuh misalnya OPJ ya. Tapi lebih ke modern sih sebetulnya ya kalau OVJ, tapi itu termasuk juga lenong gitu. Dulu juga masih ada tuh kalau zaman dulu waktu Ibu kecil ada yang dimainkannya oleh Sri Mulat tuh ya. Itu contoh seni pertunjukan yang dari Jawa ya. Nah, itu contohnya. Yang keempat ada menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Nah, lagu-lagu daerah seperti misalnya ada Bubui Bulan ya. Terus ada Puyem Bandung ya, nanti itu kita pelajari di pembelajaran 6. Nanti kita ada lihat ada lagu daerah apa saja ya nanti di pembelajaran 6. Nah, kita tidak boleh malu tuh untuk menyanyikan lagu daerah ya. Menyanyikannya lalu kita hafal itu lebih bagus. Yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Mempromosikan itu kita memperkenalkan ya ke orang-orang gitu, apalagi yang belum tahu gitu, kita kasih tahu gitu ya tentang kesenian yang ada di daerah kita. Nah, itu adalah beberapa contoh upaya kita untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Silahkan, sekarang ini ada tugas 2 ya. Tugas 2 ini kita menganalisis suatu cerita ya. Ibu bacakan dulu nih. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI, SD Pertiwi akan mengadakan pertunjukan kesenian daerah yang akan menampilkan tari jaipong yang akan diiringi dengan alat musik tradisional angklung. Ibu guru mengajak para siswa mempelajari tari jaipong dan bermain angklung. Nah, pertanyaannya ada 4 nih. Yang pertama, tadi kan mempelajari, gurunya ngajaknya mempelajari tari jaipong dan angklung ya. Nah, di pertanyaan pertama ada salah satu murid namanya Edo. Edo itu berasal dari Ambon.
Ia mengalami kesulitan ketika bermain angklung. Angklung itu berasal dari Jawa Barat ya. Edo katanya dari Ambon nih. Jadi Edo mengalami kesulitan ketika bermain angklung. Jika kamu memiliki teman seperti Edo, apa yang akan kamu lakukan? Nah gitu ya. Kita akan mempelajari angklung yang dari Jawa Barat. Tapi ada teman kita Edo dari Ambon tidak mengalami kesulitan ya. Mengalami kesulitan Edo ini. Lalu seperti apa nih? Apa yang harus kita lakukan jika memiliki teman seperti Edo yang berasal dari luar daerah untuk mempelajari budaya kita, gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Dayu nih salah satu murid di SD Pertiwi juga ya, menolak mempelajari tari jaipong. Ya, ketika gurunya mengajak para siswa mempelajari tari jaipong dan angklung, Dayu ini menolak. Karena menurut Dayu, seni tari dari daerah asalnya itu lebih bagus katanya. Ya, Dayu itu bukan dari Jawa Barat. Terus disuruh sama gurunya untuk mempelajari jaipongan dan bermain angklung. Dayu menolak karena Dayu berpikir bahwa tari daerah dari asalnya itu lebih bagus. Ini nggak disebutkan nih, Dayu berasal dari mana ya. Tapi pokoknya Dayu itu berasal dari luar Pulau Jawa berarti ini. Ya, nah menurutmu apakah sikap Dayu ini mencerminkan upaya pelestarian kesenian daerah? Nah ya, coba sesuai tidak ya sikap Dayu ini dengan upaya pelestarian kesenian daerah? Yang ketiga, jika kamu menjadi siswa SD Pertiwi, sikap apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memeriahkan acara tersebut terkait dengan pelestarian kesenian daerah? Nah, kira-kira mau ngapain nih biar acaranya lebih meriah ya? Yang keempat, mengapa kita perlu melestarikan kesenian daerah? Coba dijelaskan pendapat kalian ya. Jadi dari 4 soal ini memang jawabannya pasti akan beragam ya. Ibu ingin lihat jawaban kalian seperti apa gitu ya. Tidak ada jawaban yang kata ibu harus gini kalian salah. Tidak. Kalau pertanyaannya seperti ini mungkin dan pasti jawabannya pasti akan beragam. Ya, dan ibu berharap memang beragam gitu ya. Nah, ibu akan lihat nanti jawabannya seperti apa. Silahkan, ini tugas 2 dikerjakan juga. Jadi tugasnya ada 2 ya. Tugas 1 yang tadi menjodohkan tarik garis. Yang tugas 2 adalah ini menganalisis menganalisis sebuah kasus ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Silahkan untuk dikerjakan tugasnya yang tadi ya, ingat yang tadi tabel untuk menuliskan jenis-jenis tarian di daerah itu tidak dikumpulkan, hanya diisi saja untuk belajar ya, untuk dihafalkan. Baik, mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu besok di pembelajaran 6. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.